Dahulu para salaf mereka merantau untuk mencari ilmu dan orang tua mereka tidak keberatan untuk melepasnya. Ya, tapi tentunya itu adalah proses setelah semua persiapan dilakukan oleh para orang tua. Sehingga orang tua yang sudah ya nggak berat kan begitu ya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatai Islam wajazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Selasa pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA Fidhahullah dalam pembahasan parenting berkaitan dengan penjelasan dari buku Ada Apa Dengan Remaja dengan tema yaitu menyikapi perilaku negatif pada anak. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya melalui pesan singkat di cas WhatsApp di 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan masih berbicara tentang bagaimana kita menyikapi perilaku negatif pada anak-anak remaja kita. Kita sampai pada poin yaitu janganlah menyalahkan pribadinya, meskipun kenyataannya mereka memang salah atau keliru, dan beri mereka kesempatan untuk berbicara, menyampaikan alasan. Ya, jangan dibungkam dan tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, ini adalah salah satu pendekatan yang juga dilakukan oleh Nabi SAW kepada para remaja. Ya, remaja dengan segala kekurangannya, dia melakukan kesalahan, kekeliruan, ya, dan bahkan mungkin dia mengulang-ulanginya. Ya, tentunya di sini kewajiban kita pendidik bukanlah sebagai hakim yang menghakimi, ya,
tapi guru yang mengarahkan dan membimbing, ya, dan meluruskan kesalahan tersebut. Dan di sini kita perlu kesabaran, ya, karena kalau untuk menghakimi, mengejas dan menjatuhkan hukuman itu nggak susah, ya. Tapi kalau membimbing, mengarahkan, meluruskan dan memberikan pengarahan dan kita katakan pendidikan, ini perlu kesabaran, bahkan kesabaran yang ekstra. Maka dari itu, ya, kita jangan menyorot pribadinya. Itu akan membuat kita semakin tidak menyukainya, membencinya. Ya, tapi ya sorotilah ya kesalahannya, ya perilakunya, ya. Meskipun ya kenyataannya mereka memang salah, begitu ya. Nah, demikian. Jangan terlalu kita katakan berlebihan di dalam menyikapi kesalahannya. Ya, ada orang tua kadang-kadang overacting ketika menyikapi kesalahan anak. Ya, mungkin bisa kita maklumi, ya. Mereka yang masih hijau, ya, masih muda melakukan kesalahan. Ya, cuma jangan kita salah di dalam menyikapinya, karena ini akan menjadi, ya, kita katakan bumerang. Dan ini pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Ketika Nabi, ya, dilaporkan tentang kesalahan yang dibuat oleh seorang remaja. Dia adalah Usama bin Zaid. Ya, Nabi mengizinkannya ikut berperang di usia yang sangat muda, masih remaja belia, ya, mungkin 15 tahunan. Dan dia melakukan kesalahan di dalam peperangan tersebut. Dia membunuh seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini kesalahan fatal, ya, bukan kesalahan ringan. Ya, ketika sampai berita itu dilaporkan kepada Nabi SAW, coba lihat. Ya, Nabi ketika dilaporkan kesalahan seperti ini dalam peperangan yang itu sangat fatal, ya, Nabi ya tidak bereaksi overacting begitu, ya, atau berlebihan gitu. Ya, sehingga kadang-kadang ya terlontar kata-kata yang tidak patut gitu. Ya, seperti kata-kata penyesalan, aduh, kenapa dikirim anak muda seperti ini, ya, bikin masalah aja, ini itu dan lain sebagainya. Nabi tidak seperti itu. Nabi memanggilnya, ya, dan coba lihat bagaimana Nabi meluruskan kesalahan seorang remaja, ya, anak muda. Nabi bertanya kepadanya, aqatal tahu ba'da ayyaqula la ilaha illallah, apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya, jadi ini pertanyaan, ya. Nah, sepertinya Nabi ingin mengkonfirmasi kembali, walaupun Nabi mendengarkan laporan dari banyak orang, tapi Nabi tidak menghukumi sepihak, gitu ya. Dengar laporan kemudian dihantam gitu, enggak. Atau langsung menghakimi, langsung memvonis, ya, langsung jatuhkan hukuman, tidak. Walaupun ya mungkin berita itu valid, ya. Ya, dari anggota pasukan lainnya banyak mungkin yang melaporkannya karena saksi matanya kan banyak itu ketika Usama melakukan itu. Nabi memanggilnya dan bertanya kepadanya, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Nabi memberikan kesempatan kepada Usama untuk membela diri dan mengkonfirmasi kembali berita itu. Tidak sepihak Nabi menghakimi, ya, Usama bin Zaid, ya, waktu itu remaja, ya. Coba lihat bagaimana Nabi memperlakukan remaja. Nabi berkomunikasi kepadanya seolah-olah ia adalah seorang yang dewasa, padahal ini masih remaja. Ya, ini masih remaja. Bahkan ya usia tengah remaja. Tapi ya Nabi tentunya tidak mengabaikan bakat yang dimiliki oleh Usama di sini. Nabi tidak ingin menyia-nyiakan bakat itu, ya, sehingga tersia-siakan karena pendekatan yang salah, pendekatan negatif, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita jaga, ya, pada anak-anak kita ini. Kalau kita pendekatannya salah, kita akan, ya, kehilangan
potensinya. Ya, dia akan melihat dirinya sendiri negatif karena orang tuanya memandangnya negatif. Ya, nah dan kita juga akan teralihkan dari sisi positifnya. Ya, karena kita terlalu berlebihan di dalam menyikapi kesalahannya. Ya, seolah-olah tidak terampuni, tidak termaafkan ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang orang tua kan masalah kesabaran yang harus terus diasah. Begitu Nabi memperlakukan seorang remaja yang berbuat kesalahan ini. Apakah kamu membunuhnya setelah orang itu mengucapkan la ilaha illallah? Ya, dari situ kita bisa petik ya bahwa Nabi juga memberikan kesempatan ya kepada Usama untuk berargumentasi. Ini seorang remaja ini ya. Ya, nah kalau mungkin kita sudah bungkam dia. Ya, kamu bikin kacau, udah nggak usah ikut lagi ya di peperangan berikutnya ya, dan lain sebagainya. Yang lebih buruk lagi kata-kata penyesalan, nyesal saya ngirim kamu, ya kamu bikin masalah aja dan lain sebagainya, sehingga ya si remaja ini mungkin akan berkecil hati. Ya, dia merasa dia biang kesalahan, biang persoalan, biang masalah ya. Nah, jadi dia pun memandang dirinya negatif nanti. Ya, nah demikian. Ya, jadi Nabi memberikan kesempatan kepada Usama untuk apa kira-kira pembelaannya. Usama mengatakan dia hanya ingin berpura-pura ya Rasulullah. Ya, kelihatannya di lapangan seperti itu. Orang ini telah membunuh banyak pasukan Muslim. Nah, ketika sudah terdesak dia mencoba untuk melarikan diri. Ya, tapi akhirnya ketangkap oleh pasukan muslimin. Ya, kaum muslimin berhasil menangkapnya. Nah, di saat itulah dia mengucapkan la ilaha illallah. Usama memandang ini pura-pura. Ya, maka dia beristihad ya untuk membunuh orang ini. Ya, mungkin ya faktor masih muda, darah muda begitu ya. Nah, demikian. Nah, Usama membela diri dan mengatakan dia hanya berpura-pura ya Rasulullah. Dia telah membunuh banyak pasukan Muslim. Ya, nah kemudian dia ingin melarikan diri dan ketangkep. Nah, saat itulah dia mengucap la ilaha illallah. Maka Nabi meluruskan argumentasi seperti itu, bahwa perbuatan itu salah, argumentasi seperti ini juga salah. Ya, nah jadi kadang-kadang manusia itu perlu juga diluruskan argumentasinya. Perbuatannya salah, dia punya argumentasi atas kesalahannya itu. Setiap orang punya alasan atas apa yang dilakukannya. Ya, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Sebenarnya manusia itu tahu tentang dirinya walaupun dia mengungkapkan berbagai macam alasan ini itu, ya. Nah, itu wajar, pembelaan diri namanya. Ya, secara kita katakan psikologis manusia punya kemampuan, kesadaran untuk self defense, membela diri, ya. Nah, itu pembelaan dari Usama terhadap dirinya. Nabi mendengarkan, ya, Nabi mendengarkan argumentasi itu. Tidak di-cut lah, udah diam kamu, nggak ada alasan gini gitu, nggak dikasih kesempatan ngomong sama sekali. Ya, nggak dikasih kesempatan berargumentasi sama sekali, sehingga dia nggak tahu sebenarnya argumentasinya itu salah. Tapi kalau kita potong argumentasinya, ya dia akan merasa saya ini benar dengan argumentasi saya. Nah, kalau kita potong argumentasinya, dia akan merasa argumentasi saya ini benar. Ya, nah dia tidak akan terima dirinya disalahkan kalau argumentasinya tidak dipatahkan. Begitu kan? Nah, tapi orang tua kadang-kadang nggak memberikan kesempatan kepada anak untuk berargumentasi. Bahkan sebagian orang tua ini agak lebay juga, ya, menganggap tindakan seperti itu seperti suatu penentangan dan kedurhakaan. Ya, nggak juga. Asal kita berkomunikasi itu dengan cara yang baik, sopan, ya, ada etika di situ. Ya, nggak jadi masalah. Anak itu berargumentasi. Maka kita harus mengajarkan kepadanya cara berargumentasi yang benar. Bukan ditakut-takuti, dibungkam, lalu mengatakan diam gitu. Jangan bicara. Ya, manusia akan merasa dikebiri dengan cara-cara seperti itu. Walaupun kita orang tua, coba lihat Nabi, itu sebagai Nabi ya, panglima perang tertinggi, seorang Nabi. Tapi beliau di sisi ini menunjukkan sisi
Ya, beliau itu adalah seorang pendidik, guru. Ya, bukan seorang yang punya jabatan tinggi sebagai pemimpin negara, nabi, panglima perang tertinggi kan begitu ya. Enggak. Tapi Nabi mendudukkan diri beliau di hadapan Usamah bin Zaid saat itu sebagai guru. Ya, sebagai pembimbing, pendidik. Maka beliau membiarkan Usamah untuk berargumentasi. Kira-kira apa argumentasimu? Kenapa kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya, maka Usamah memberikan jawaban. Ya, dia berpura-pura, ya Rasulullah, begini seperti yang diceritakan tadi. Ya, secara kasat mata kayaknya benar ya argumentasi seperti ini ya. Tapi Nabi mendengarkannya, sabar gitu ya. Nah, kita ini kadang-kadang orang tua nggak sabar mendengarkan anak berargumentasi. Ya, demikian. Ya, banyak orang tua yang modelnya kayak gitu. Diam, jangan ngomong ini. Ya, manusia nggak bisa diperlakukan seperti itu juga. Apalagi ini remaja ya. Nah, cuma kita ajarkan dia cara berargumentasi yang baik. Ya, nah itu kan perlu kita pantau juga. Ya, kadang-kadang anak itu juga harus belajar berargumentasi. Ya, nah dan bisa menyampaikan argumentasi dengan baik ya, dengan beretika, dengan sopan santun ya, dengan akhlak yang baik begitu. Itu kan perlu ya. Kalau dia tidak pernah diajarkan cara berargumentasi yang baik, bagaimana ke depannya dia mampu melakukan itu? Ya, nah demikian. Maka Nabi mematahkan argumentasi itu dan berkata, asyaqaita qalbahu, apakah kamu sudah membelah dadanya? Kamu tahu apa isi hatinya, bahwa dia itu pura-pura. Wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Nabi tidak menjatuhkan vonis. Kamu salah, kamu ini itu enggak. Tapi Nabi memberikan suatu pemikiran ya kepada seorang Usamah. Waktu itu remaja, bagaimana Nabi membangun kedewasaan seorang remaja gitu ya. Agar mau berpikir, agar bisa berpikir dengan jernih. Ya, dan itu menjadi pengalaman berharga bagi dirinya. Ya, bukan vonis-vonis yang membuat sesak dadanya, membuat dia jera mungkin. Nah, kalau begitu lain kali saya nggak mau ikut lah, gitu. Ya, atau ya mungkin dia merasa taubat, ya, diikut sertakan dalam peperangan, dia udah berusaha untuk berbuat sebaik mungkin, tapi masih disalah-salahkan terus. Ini akan berpengaruh kepada mentalnya, begitu. Ya, coba lihat pendekatan Nabi ini luar biasa. Nabi cuma berkata kepada Usamah, membiarkannya berpikir. Wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Bagaimana kamu menghadapi la ilaha illallahnya itu pada hari kiamat? Ini yang membuat Usamah bin Zaid betul-betul menyesali, tapi tidak merasa dihakimi ya. Beliau benar-benar menyesali perbuatan itu dan akhirnya menyadari itu satu kesalahan yang fatal, ya, fatal sekali. Ya, dan beliau tidak merasa dihakimi. Ya. Muncul penyesalan hingga ia berkata, "Duhai, kiranya aku baru muslim saat itu untuk menunjukkan penyesalan yang luar biasa." Dan di sini ia dapat pelajaran bahwa kesalahan apa yang dilakukan itu suatu kesalahan yang sangat fatal, sehingga ia tidak mau mengulanginya lagi. Karena dia mengakui kesalahan itu bersama argumentasi yang dia bawa. Begitu cara Nabi itu ya. Ya, bukan hanya perbuatanmu salah, kamu salah. Lalu anak nggak dikasih kesempatan untuk berargumentasi, menjelaskan alasan mengapa dia melakukan itu. Kita nggak akan sampai kepada akar masalah. Ya. Nah, ketika Nabi menegaskan bahwa perbuatannya itu salah dan argumentasinya juga salah, gitu ya. Nah, Usamah betul-betul meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu memang betul-betul salah, sehingga ia tidak mengulanginya lagi. Ya, nah demikian. Ia jera melakukan itu, bukan ikut peperangan yang disertakan Nabi, ya enggak. Yang Nabi memberinya kesempatan untuk ikut serta, enggak. Usamah tidak jera untuk itu, tapi dia jera melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Yaitu apa? Membunuh seorang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Hingga ke depannya ya, beliau ini termasuk orang yang sangat warok.
di dalam hal pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Artinya Usama tidak pernah terlibat lagi dalam peperangan yang melibatkan sesama kaum muslimin. Ya, bukan ia tidak bisa. Dia pernah ia kan ditunjuk sebagai panglima perang menghadapi pasukan Romawi. Kalau ingin melibatkan diri di dalam peperangan di antara kaum muslimin yang terjadi ya, seperti misalnya perang Jamal, perang Siffin dan lain-lainnya, ya Usama bisa ikut di situ atau memilih ya ia berada di pihak yang mana, ya dengan kemampuan yang dimilikinya dalam peperangan dan lain-lain sebagainya. Tapi Usama dapat pelajaran penting dari perkataan Nabi tersebut, sehingga beliau tidak pernah lagi terlibat di dalam pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Nah demikian. Itulah pentingnya kita perlu mendengarkan argumentasi anak, supaya dia yakin betul apa yang dilakukannya itu salah. Ya, bukan hanya tahu perbuatannya salah, enggak cukup sampai di situ. Ya, maka kita perlu mendengarkan apa sih alasannya dia melakukan itu. Oh gini begini. Ya, kalau dia tanpa alasan, ya itu akan lebih mudah ya bahwa dia mungkin akan menyesali apa yang dilakukannya. Manusia kan perlu menyadari bahwa dia berbuat salah. Ya, nah dan kesadaran itu muncul setelah semua argumentasinya itu dipatahkan, diluruskan. Nah, kalau enggak dia merasa benar terus. Ya, orang lain aja menganggap dia salah, tapi dia merasa benar dengan argumentasinya, kan begitu. Ya banyak kan kita katakan orang dewasa aja seperti itu. Ya, dia salah ini. Ya, tapi dia tidak pernah merasa salah. Kenapa? Karena argumentasinya tidak pernah diluruskan. Ya, argumentasinya tidak pernah dipatahkan. Hingga ya dalam hatinya apa? Itu kan orang lain menganggap saya salah, saya menganggap saya benar gitu ya dengan argumentasi yang saya miliki gitu. Ya, nah demikian. Orang tua aja bisa seperti itu, apalagi seorang remaja ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Maka dengarkan. Itu kadang-kadang berat gitu ya. Ya, untuk mendengarkan, sabar mendengarkan mereka begitu ya. Nah, demikian. Jadi jangan terburu-buru ya mengejas, ya memvonis, ya menghakimi. Ya, nah karena kita berada di depannya bukan sebagai hakim, tapi sebagai guru ya, sebagai pembimbing, pendidik ya, nah, yang perlu ya tentunya ya sabar gitu, perlu menjaga akhlak kita, kesantunan kita di hadapan anak, walaupun kita mungkin dalam hati sudah gregetan atau ya sejenisnya ya wajar itu ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Kemudian berikutnya adalah berusaha untuk memiliki rasa saling percaya antara kita dan anak kita. Menumbuhkan rasa saling percaya ya, bahwa kita ini melakukan apa yang kita lakukan terhadapnya itu untuk kemaslahatan dirinya. Ya, bukan karena kebencian atau karena ada tendensi yang lain. Ya, atau pilih kasih, ya, ketidakadilan. Dia tidak mencium bau itu pada kita, sehingga dia percaya, oh apapun yang dilakukan orang tua saya itu sebenarnya untuk kemaslahatan diri saya. Dan kepercayaan seperti ini kan tidak tumbuh begitu saja, perlu dipupuk, perlu dibangun ya, pelan-pelan. Menumbuhkan kepercayaan orang kepada diri kita itu nggak mudah ya, hatta termasuk hingga anak-anak kita sendiri ya, kadang itu perlu waktu, perlu proses. Ya banyak anak-anak yang justru curiga sama orang tuanya sendiri, gak percaya dia. Ya, nah demikian, gak percaya dia. Nah ini mungkin dia mencium bau ketidakadilan, ya, atau dia mencium bau kebencian dan permusuhan kepada dirinya, ya, sehingga banyak anak yang merasa saya ini tidak diinginkan kehadiran saya oleh orang tua saya. Kenapa? Kalau ketemu orang tua saya dimarahi melulu, dikritik melulu, kayak nggak ada baiknya gitu ya. Banyak anak-anak juga merasa seperti itu gitu ya. Karena banyak orang tua itu bermuamalah kepada anaknya melulu tentang kesalahan anak gitu. Melulu tentang kesalahan anak.
Tidak ada yang kaitannya dengan prestasinya misalnya atau hal-hal positif pada dirinya. Kalau itu diam aja orang tuanya. Tapi begitu berkaitan dengan kesalahan baru muncul begitu ya. Maka kan opini anak, ya ini orang tua saya kayaknya tidak mengharapkan kehadiran saya gitu. Nah, jadi akhirnya bagaimana? Tidak tumbuh rasa saling percaya. Nah, kita mempercayai anak juga kan perlu waktu juga untuk membangunnya. Anak, salah satu fenomena ya, anak berbohong. Ya, mungkin ini salah satu perkara atau masalah yang dipersoalkan oleh para orang tua ya terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya berbohong. Ya, anak itu kecil-kecil kadang-kadang sudah pintar berbohong. Ada dawai ataupun dorongan ya untuk melakukan itu sebenarnya. Ini sudah kita bahas di buku Mencetak Generasi Robbani ya. Mengapa anak suka berbohong? Kadang-kadang itu kita ciptakan atmosfer bohong itu kita yang menciptakan gitu. Kita yang menggiring anak itu untuk berbohong. Kita suka melontarkan kata-kata intimidatif kepadanya sehingga ya untuk demi kepentingan membela diri maka dia berbohong. Kayaknya nggak ada jalan selamat ini dari orang tua saya seperti ini kecuali berbohong, maka dia pun berbohong. Sekali berbohong terus berbohong kan begitu ya. Nah, ini jadi penyakit nantinya kan begitu ya. Nah, jadi ya salah satu yang dipersoalkan orang tua adalah anak dibohongi anak begitu ya. Ya namanya orang tua kadang-kadang kita tahu ya anak ini berbohong kan gitu ya. Karena kita orang tua kan ngerti udah banyak pengalaman hidup kalau orang berbohong sama kita kadang-kadang kita juga tahu ini anak, apalagi ini anak kita kan gitu ya. Bohong dia ini gitu ya. Nah, sehingga lama-lama kita terus tidak mempercayainya begitu. Ya, sehingga kadang-kadang di kondisi dia jujur pun kita anggap dia bohong gitu. Nah, di sini masalah besarnya begitu ya. Orang kan nggak selalu bohong kan begitu ya. Nah, ketika dia jujur, lalu kita tidak mempercayainya, ya, lalu kita vonis dia bohong atas kejujurannya, nanti itu akan berbalik. Berbaliknya bagaimana? Dia tidak akan percaya lagi sama kita, gitu ya. Dia nggak percaya sama kita sudah. Ya, dalam hatinya apa? Saya jujur, dituduh bohong, gitu ya. Ya makanya memang harus menumbuhkan rasa saling, ya, rasa saling di sini. Ya. Percaya, gitu. Itu perlu waktu, ya. Membangun chemistry, gitu ya. Menanamkan kepercayaan kepada anak. Ya, buat dulu pertama ya, buat dia percaya dulu sama kita. Ya, nah demikian. Ya, nah, ya untuk mempercayai anak itu mudah bagi orang tua karena orang tua tahu kapan anak itu bohong, kapan anak itu jujur kan begitu ya. Nah, tapi kalau itu semua tertutupi, ini buntu ya, maka kita nggak tahu kapan dia jujur ya, dan dia juga tidak pernah percaya sama kita karena dia menganggap kita tidak jujur gitu, atau kita ngawur dalam menjatuhkan vonis ya, kita katakan dia bohong padahal dia jujur gitu ya, itu kan menyakitkan juga gitu ya. Kita jujur, kita dituduh bohong itu kan menyakitkan juga ya para pemirsa sahabat roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusahalah ya untuk menanamkan rasa saling percaya antara kita dan anak-anak remaja kita, supaya semuanya akan menjadi terbuka. Ya, ini penting ya, hubungan pendidik dan anak didik yang perlu untuk dimunculkan itu adalah rasa saling percaya. Ya, karena kebenaran itu berat, sangat berat untuk diterima. Maka jangan diperberat lagi dengan hal-hal yang kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan kebenaran itu ya. Nah, misal cara yang salah, akhlak yang buruk, kan begitu ya, sikap yang tergesa-gesa. Nah, itu yang akan mungkin jadi penyesalan aja nanti gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, modal penting di sini adalah sabar. Sabar itu jangan marah. Ya, demikian. Ya, itu akan menjaga kewibawaan kita, kebijaksanaan kita. Marah itu justru menjatuhkan kewibawaan dan
kredibilitas orang tua. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan poin-poin yang lain ya, masih berkaitan dengan bab yaitu bagaimana menyikapi perilaku negatif pada anak. Ya, terutama di sini kita bahas adalah remaja ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu materinya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Madani MA Fidahullah atas materi yang telah disampaikan berkaitan dengan menyikapi sikap negatif pada anak remaja. Ikhwati Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 021-823-6543. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat Anda. Baik, pertanyaan pertama kita coba bacakan dari pesan singkat yang sudah masuk. Abu Syaimah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, anak saya laki-laki usia 13 tahun, kelas 1 SMP. Apakah ada tanda yang spesifik balik anak laki-laki yang harus dengan mimpi basah, Ustaz? Saat ini anak saya belum mimpi basah, tapi sudah ada perubahan bentuk fisik seperti tumbuhnya bulu di area tertentu, suaranya semakin membesar, dan dia sudah berpikir bukan anak-anak lagi. Dan terkadang masih agak labil kalau dilarang untuk bermain di luar rumah sama teman-temannya, sering berontak, dan kalau dinasehatin dia akan ngambek dan marah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. 13 tahun itu masa awal remaja ya. Masa awal remaja itu 10 mungkin sampai 14 tahun. 14-17 itu masa tengah remaja, puncak remaja. 17 ke atas itu pradewasa, akhir remaja, begitu. Nah, ini masa awal remaja. Seharusnya 10 tahun ke atas itu sudah, ini siap, kita katakan usia untuk siap balik gitu ya. Ya, seharusnya sudah muncul tanda-tanda balik gitu ya. Ya, tandanya adalah dengan mimpi basah gitu ya. Wanita yaitu mengalami haid. Adapun anak laki-laki ya mimpi basah ya. Nah, demikian. Kalau itu tidak terjadi, sementara fenomena ataupun tanda-tanda lainnya itu sudah nampak, ya ini secara hukum belum dikatakan dia sudah baligh ya, mukallaf ya. Nah, dia belum mimpi basah. Ya dulu mungkin anak-anak zaman dulu ya, mimpi basahnya itu 12 ke atas ya, itu suatu yang biasa dulu. Tapi sekarang ya, karena mungkin kita ukur anak ini dengan anak zaman sekarang yang lebih cepat baliknya ya. 10 tahun kadang-kadang sudah mimpi basah, 11 tahun sudah mimpi basah, bahkan ada yang di bawah 10 tahun. Ini fenomena ini banyak terjadi hari ini, sehingga itu dijadikan sebagai ukuran untuk anak zaman sekarang. Apa yang menyebabkan anak-anak ini lebih cepat matang dan baliknya itu berkaitan dengan tontonannya, apa yang dia lihat. Ini mempengaruhi ya, bukan hanya faktor makanan ya. Ya, kita katakan faktor makanan itu kecil sebenarnya. Karena kalau kita lihat anak-anak zaman dulu yang baliknya 12 tahun ke atas ya, itu makanannya juga bergizi kan begitu ya. Bahkan ya kita katakan raw food lagi ya, bukan junk food seperti anak-anak zaman sekarang. Jadi ya mungkin faktor tontonan ini yang lebih besar pengaruhnya, yang membuat anak ini lebih cepat matang sebelum waktunya ya, hingga fenomena itu banyak terjadi hari ini, yaitu anak-anak di usia 10 tahun bahkan belum 10 tahun sudah mimpi basah. Ini faktor tontonan ya. Nah, demikian ya, mungkin itu ya. Kalau normalnya kan ya mungkin belum dikatakan telat ya di sini ya. Kalau masih 13 belum dikatakan telat. Walaupun ya ini ya menjadi tanda tanya.
Kalau 15 tahun ya atau 14 ke atas belum juga balik ya, maksudnya belum juga mimpi basah. Nah, ini mungkin perlu diperiksakan ya ke dokter ya, atau pihak yang berkompeten untuk memeriksanya. Ada kelainan atau tidak. Ya, kalau ada ya, maka anak ini sudah dihukumi balik dengan tanda-tanda yang lain. Ya, karena ini tidak mungkin terjadi gitu ya. Yaitu pemimpi basah tidak secara medis ya. Nah, ini bukan awam yang memutuskan, tapi ya pihak yang berkompeten untuk itu, yaitu dokter dan semacamnya. Nah, begitu. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, mungkin itu jawabannya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali. Dari Pak Zulkaizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ya Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara mengajak anak untuk bicara dari hati ke hati ketika anak melakukan kesalahan, sedangkan Ananda tidak mau dibahas ketika Ananda melakukan kesalahan, padahal kita sebagai orang tua tidak memarahinya, hanya mau memberikan nasihat untuk anak remaja kita. Syukron Ustadz. Ya, perlu diperhatikan juga momentumnya ya. Nasihat itu ada momentum juga. Kalau momentumnya tidak tepat, ya walaupun kita tidak marah, ya, itu dianggap suatu sikap yang menyerang, itu ya, ofensif, gitu ya. Misalnya dia baru buat salah, langsung kita nasihati, gitu ya. Itu kan momentumnya kurang tepat, gitu ya. Kemudian situasi dan kondisi, psikis atau kejiwaan anak ini, gitu ya. Ya tunggu dia tenang, bahkan mungkin dia agak-agak sudah lupa, gitu ya. Baru kita ya bicarakan, ya, udah cooling down istilahnya, atau hal-hal yang lain yang bisa membuat dia senang, misalnya ketika makan, ya ajak makan, kan gitu ya, hal-hal yang mengalihkan sehingga dia tidak fokus kepada kesalahan itu, ya, nah demikian, ya, nah jadi ini penting ya dalam menyampaikan nasihat, ya, jangan terlihat ofensif gitu ya, misalnya anak baru buat salah langsung diomongin, gitu ya. Itu kan dia merasa dia diserang gitu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Wah, maka dia pun nggak terima gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan momentum yang tepat, ya misalnya tunggu dia tenang gitu ya. Ya sabarlah. Ya begitulah ya kita berurusan dengan manusia. Nggak mudah memang mengambil hati manusia. Ya, hatta hati anak kita sendiri ya. Nah, demikian. Ya sama aja lah orang lagi marah-marah atau ya dia buat salah kan gitu ya. Walaupun dia sadar kesalahannya lalu kita nasihati. Terasa berat baginya begitu ya. Macam dia dihakimi begitu ya, macam dia dihujani dengan beban yang berat atau ditimpukkan kepadanya beban yang berat kan gitu ya. Sementara dia harus menerima kesalahannya itu, mengakuinya kan begitu. Tambah lagi dari pihak luar ada tekanan, ya dia anggap nasihat kita itu walaupun kita nggak marah ya, itu tindakan ofensif gitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin perlu diperhatikan di sini adalah situasi dan kondisi kita menyampaikan nasihat itu ya. Nah, demikian. Ya kalau bisa ya empat mata begitu ya. Nah, atau lihat momennya juga, jangan terlalu dekat dengan kesalahan yang dia buat. Ya, seperti itulah. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas dan jangan to the point juga dalam menyampaikan nasihat. Ya, kita juga nggak perlu to the point. Begitu ngomong gitu tanpa babi bu kata orang langsung ya, nyoroti tentang kesalahannya. Ya mungkin perlu digoreng-goreng dulu, bicara yang lain dulu, gini arahnya ke situ kan begitu ya. Nah, ya pintarlah kita dalam menyampaikan pesan gitu ya. Nah, jangan terlalu vulgar juga gitu. Nah, nasihat yang terlalu vulgar ya straight to the point, kadang-kadang itu dianggap satu penyerangan gitu ya. Nah. Ya gitulah. Nah,
Baik, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdillah di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya seorang guru ngaji. Bagaimana menghadapi remaja yang pandai dan punya privilege orang tuanya kepala sekolah di sekolahnya, sehingga beberapa kali dia bersikap ingin menang sendiri. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair. Ya, ini pendidikan yang salah sebenarnya. Terlalu berlebihan memberikan privilege kepada anak sehingga dia jadi privilege boys. Anak yang diistimewakan, dibela terus kan gitu ya. Ditimang-timang gitu ya. Ya, selalu dibenarkan gitu ya. Ya, anak buat salah itu ya nggak boleh kita diamkan satu, nggak boleh ya kita benarkan terus kan begitu ya. Cuman di dalam menyoroti kesalahannya, nah di sini perlu art ya, perlu seni istilahnya, mendekati dan menyampaikan pesan kepada anak ini ya, sehingga dia tidak merasa diistimewakan. Kalau saya benar pasti dibela orang tua gitu ya, karena orang tua saya begini ya. Itu pendidikan yang sangat tidak baik gitu ya. Nah ini akan menghancurkan dia ini. Ini tindakan pengerusakan dan penghancuran terhadap anak ini sendiri nantinya. Ya, nah demikian. Ya pastilah ya, sampai kapan dia jadi anak kepala sekolah? Ada masanya itu status itu akan hilang kan begitu ya. Sampai kapan orang tua ada di sisinya sebagai pembela, di backup, di mati-matian ya. Ya ada batasnya juga. Betul. Nah demikian. Nah ketika semua ini sudah tidak ada, maka ini akan menjadi pukulan yang hebat bagi anak ini. Ya, nah dia nggak akan siap ya dengan perilaku yang selama ini dia terima dengan kenyataan yang harus dia jalani nantinya. Ini sangat berbahaya sebenarnya. Ya, jadi ya ini pesan kepada para orang tua, tinggalkan dulu atribut yang kita pakai. Ya. Nah, jangan itu dijadikan sebagai alat untuk menina-bobokkan anak gitu ya. Sehingga dia ya nggak tahu ya menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah manusia. Ini bahaya ini. Ya, itu membahayakan dirinya, membahayakan akhlaknya juga nantinya ya. Nah, dan ini sebenarnya ya tindakan penghancuran dari orang tua kepada anak tanpa dia sadari. Nah, ya sikap kita ya tentunya yang perlu diomongin di sini bukan anaknya aja gitu ya, tapi orang tua itu harus sadar gitu bahwasanya kadang-kadang orang tua nggak sadar bahwa dia memprivilegekan dirinya dengan status orang tua. Ya, ini kondisi yang mungkin agak ringan. Orang tua nggak sadar bahwasanya kedudukannya itu dimanfaatkan oleh anak untuk memprivilege dirinya sendiri. Dia ngomong misalnya, saya ini anak kepala sekolah gitu, padahal orang tuanya nggak ada ya memberikan privilege seperti itu kepada anak ini ya. Tapi ya anak itu kadang-kadang memanfaatkan seperti itu ya. Nah ini mungkin agak ringan gitu ya. Tapi kalau memang itu di backup sama orang tuanya, ini menghancurkan betul ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Seharusnya tidak seperti itu ya. Maka yang perlu diomongin di sini orang tuanya. Mungkin orang tuanya nggak tahu. Ya, atau tahu gitu ya. Kalau tahu ya ini orang tua yang perlu belajar lagi jadi orang tua kayaknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membujuk anak remaja untuk senang masuk ke pondok pesantren? Dari TK sampai remaja anak saya sekolah di sekolah Islam swasta, tapi sulit sekali untuk kami mengajaknya masuk ke pondok pesantren. Pernah kami tanya kenapa tidak mau, dia beralasan teman-teman di rumahnya nggak ada yang masuk pondok dan tidak mau jauh dari orang tua. Mohon arahannya Ustaz, syukur. Ya nggak harus juga anak dipaksa masuk pondok kan gitu ya.
Ya nggak bisa diidentikan juga ya pondok itu sebagai satu-satunya representasi pendidikan Islami ya. Enggak juga gitu ya. Nah, semua metode-metode pendidikan itu boleh ya. Mau full day, mau half day, mau ya kita katakan 24 jam seperti pondok kan begitu ya. Ada yang menempuh jalur homeschooling kan begitu ya. Ada yang private school dan macam-macam. Itu metode-metode yang dipakai dalam pendidikan. Nggak ada yang salah. Cuma cara menjalankannya aja ini gimana. Ya belum berarti semua yang menjalankan pondok itu benar. Ya, ya kita terus terang aja di sini. Gitu. Ya nggak ngerti pendidikan 24 jam, coba-coba buat pondok itu bisa kacau nanti. Ya, nah demikian. Jadi itu nggak dikatakan kalau pondok itu identik dengan pendidikan Islami ya. Enggak, lalu pendidikan model lainnya enggak Islami, ya enggak juga ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya para pemirsa sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Jadi ya enggak usah dipaksa juga. Ya sebaliknya ya orang tua yang harus mengenali karakter anak. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah orang tua sudah punya konsep pendidikan anak-anak mereka? Kalau jiwa orang tua itu adalah jiwa pendidik, dia nggak akan bertanya seperti itu. Dia nggak usah maksa-maksa anak, tapi dia akan mengarahkan sesuai dengan konsep yang sudah dijalankannya. Yang dia lakukan adalah mencari metode pendidikan yang bisa bermitra dengannya. Ya, nggak perlu lagi dia bertanya, anak saya cocoknya masuk pondok atau enggak. Saya gimana caranya maksa anak saya masuk pondok? Enggak kayak gitu lagi pertanyaannya. Ya, ini kecuali ya mindset orang tua itu mindset penitip. Ya, maka yang dia pikirkan, yang dia cari bagaimana bisa menitipkan anak ini. Bukan melanjutkan program atau konsep yang sudah dia buat. Ya, kalau dia sudah punya konsep dan punya program ya pendidikan anak ini, ya artinya anak ini udah dibesarkan dari rumah, maka dia nggak akan tanya itu lagi. Dia akan cari ya format pendidikan atau lembaga pendidikan yang bisa bermitra dengannya. Ya, apakah itu pondok, mau full day, mau half day, mau homeschooling, ya dia akan pilih mana yang paling cocok dan bisa bermitra dengannya, begitu. Dalam mendidik anak-anak tersebut. Ya pertanyaannya harusnya ke sana begitu ya. Bukan nanya lagi, anak saya cocoknya masuk pondok enggak ya begitu, atau pondok di mana ya begitu ya, enggak kayak gitu sih. Kalau penitip ya mungkin ya. Tapi kalau pelaku pendidikan enggak akan kayak gitu. Nah, terpulang kepada orang tua sekarang, selama ini dia penitip atau pelaku. Itu saja begitu ya. Jadi nggak usah dipaksa-paksa, kayak kesannya nggak kenal anak ini jadinya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Madani MA Fidahullah atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Demikian ikhwati Islam wajazakumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi kedua orang tua untuk dapat mendidik putra-putrinya agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.